سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ke-49 ayat yang ke-10. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: isnani la yanzuru ilaiha hima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarus su'i. Kaum muslimin, bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yakninya melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat hari ini adalah ibadah Jumat yang terbaik dari sekian ibadah Jumat yang terbaik yang kita kerjakan. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis yang kita bacakan tadi bahwa Rasulullah menyatakan ada dua kelompok manusia pelaku dosa di dunia ini. Kelak nanti di hari kiamat, Allah tidak akan mau melihat kepada mereka karena bencinya Allah kepada orang-orang yang semacam itu.
Kelompok yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang saling memutuskan silaturahmi. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau orang-orang yang terputus silaturahminya antara dia dengan saudara-saudaranya, tidak usahlah kita berbicara dengan orang lain. Kakak dan adik pun karena berebut harta warisan, silaturahmi jadi terputus. Mama dan keponakan tidak lagi bertegur sapa karena ternyata membagi harta warisan tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang lain. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam diajarkan bila terputus silaturahmi itu antara kita dengan saudara-saudara kita, maka diberi kesempatan 3 hari untuk menenangkan hati. Namun tolong perbaiki silaturahmi yang terputus itu sebelum memasuki hari yang keempat. Di hari yang keempat silaturahmi itu belum juga disambungkan, maka haramnya dosa memutuskan silaturahmi sudah mulai dituliskan oleh malaikat Allah. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan, bila dosa itu dia pikul selama 100 hari, lalu dia mati di hari yang ke-101, kamu boleh pilih, kata Rasulullah, kamu mau mati secara Yahudi atau mau mati secara Nasrani. Jamaah, inilah kelompok pertama yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Karena bencinya Allah kepada orang-orang yang semacam itu, yakninya orang-orang yang senantiasa memutuskan silaturahmi. Namun jujur kita harus berkata dari mimbar yang mulia ini, inilah penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang ada pula orang yang berkata, ketika ada orang yang tahu tentang memutuskan silaturahmi itu tidak dibolehkan di dalam Islam, ketika memutuskan silaturahmi itu adalah perbuatan yang mengundang dosa, maka ketika ada orang yang tahu walaupun dia tidak yang bersalah, lalu dia meminta maaf kepada orang yang tempat dia putus silaturahmi tadi, lalu jamaah rahimakumullah, orang yang dia bersalah tadi, dia bercerita pula kepada orang lain. Apa ceritanya kepada orang lain? Yang dia ceritakan kepada orang lain, datang jonyo meminta maaf kaden, ndak tahu doh josianyo bermusuhan. Padahal itu adalah perkataan-perkataan setan, jamaah rahimakumullah. Setan yang membisikkan kepada orang-orang yang beriman tadi agar silaturahmi mereka terputus antara dia dengan saudara-saudaranya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita baca nanti surah Fatir dan surah Qaf, diceritakan di sana bahwa nanti di akhirat itu Allah menceritakan ada suatu surga yang bernama surga Adnan. Salah satu syarat untuk bisa sampai kepada surga Adnan ini ada 2 yang diceritakan. Di ayat yang ke-20 dan ke-21-nya Allah menceritakan salah satu di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa menyambungkan silaturahmi di antara mereka. Lalu hanya kenapa? Karena persoalan-persoalan yang kecil, lalu kita bangga pula berkata, biarlah dengan mereka silaturahmi terputus, tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau ada silaturahmi yang terputus di antara kita dengan sesama kita, bersegeralah untuk senantiasa
mempertautkannya kembali, karena kelak nanti di hari kiamat Rasulullah menyatakan salah satu di antara orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, jangankan masuk ke dalam surganya Allah, Allah tidak akan mau melihat mereka karena bencinya Allah kepada orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang senantiasa memutuskan silaturahmi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kelompok kedua, orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat karena bencinya Allah kepada orang-orang yang semacam itu adalah jarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Jamaah rahimakumullah, kita telah berkata, kita telah berucap, tapi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan tersebut ternyata menyakiti perasaan tetangga kita? Kita telah berkata, tapi perkataan yang kita ucapkan itu menyentuh dan menyakiti perasaan saudara-saudara kita. Dan termasuk tetangga yang jahat dengan tetangganya adalah orang-orang yang tidak mau tahu dengan nasib orang-orang yang berada di sekitarnya. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat itu ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang alim, ada orang-orang yang awam. Sudahkah orang-orang yang kaya itu membantu orang-orang yang miskin selama ini? Orang-orang yang kuat itu membela orang-orang yang lemah? Orang-orang yang alim itu mengajari orang-orang yang awam? Atau kita cuma pentingkan diri kita sendiri dan tidak mau tahu dengan nasib tetangga-tetangga kita, dan tidak mau tahu dengan nasib orang-orang yang berada di sekitar kita? Jamaah rahimakumullah, tidak beberapa hari lagi akan masuk pula tahun ajaran baru pendidikan. Kadang-kadang seorang bapak bisa memberikan anaknya sepatu seharga 500.000 rupiah, pakaian seharga 700.000 rupiah. Tapi pernahkah kita berpikir uang yang 500.000 rupiah, uang yang 700.000 rupiah yang kita keluarkan untuk membeli sepatu dan baju anak kita itu, kita sisihkan agak 10% saja untuk si yatim yang ada di sekitar kita atau orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat ada diceritakan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah di kota Madinah, Umar bin Khattab pernah berkata, saya, kata Umar bin Khattab, tidak akan bisa tidur untuk istirahat dengan nyenyaknya di malam harinya kalau ada binatang peliharaan yang belum mendapatkan makanan semenjak dari paginya. Sebelum binatang yang makhluk Allah itu saya beri makan, kata Umar bin Khattab, saya tidak akan bisa tidur untuk istirahat di malam harinya. Jamaah rahimakumullah, kita tidak usah berbicara tentang binatang, tapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup bertetangga. Ketika kita mempunyai makanan yang berlebih di rumah kita, pernahkah terpikir oleh kita, adakah anak yatim yang berada di belakang rumah mendapat makan makanan hari ini, ataukah bagaimana? Ketika kita mempunyai makanan yang berlebih di rumah kita, adakah orang-orang miskin yang ada di samping rumah kita, dia mendapatkan makan yang akan dia makan hari ini, ataukah lapar itu harus dia tahankan pula sampai esok harinya? Jamaah, kalau kita kembali kepada surah Al-Hujurat, surah yang 49 ayat yang ke-10 tadi,
Allah menyatakan ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk berdamai ketika terjadi perselisihan. Di tengah-tengah ayatnya Allah menyatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Maka di dalam hadis dikatakan tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu ketika dia melakukan perbuatan lalu tetangganya tidak merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan. Karena itu mari kita coba pula merenung. Ketika mungkin kita ada yang ditinggal di komplek yang rumahnya berdekatan, atau mungkin tidak di komplek tapi rumahnya berdekatan, adakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati tetangga kita? Mungkin sepele saja kita lihat jamaah rahimakumullah, ketika kita membakar sampah, padahal tetangga kita mungkin sudah menjemur pakaian yang sudah dicucinya, nanti asap ini akan pergi ke rumah tetangga. Pernahkah terpikir oleh kita bahwa ternyata tetangga kita menghisap asap bau sampah yang kita bakar karena perbuatan kita? Jamaah rahimakumullah, mungkin sepele saja contohnya. Kita mungkin menggantungkan sampah, yang sampah itu kita gantungkan di batas rumah tetangga kita. Lalu ketika tempat sampah itu tidak kita tutup, lalu bau sampah itu masuk ke rumah tetangga kita. Ini akan menjadi penyebab salah satu kita tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat karena bencinya Allah, karena perbuatan yang semacam itu. Jamaah rahimakumullah, jadi ada dua kelompok manusia yang disebut oleh Rasulullah yang Allah tidak akan melihat nanti kepada mereka di hari kiamat karena bencinya Allah kepada orang-orang yang semacam itu. Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang selalu memutuskan silaturahmi, orang yang senantiasa memutuskan silaturahmi. Karena itu kalau ada silaturahmi yang terputus antara kita dengan saudara-saudara kita, antara kita dengan sesama orang-orang yang beriman, segeralah disambungkan. Dan jangan lagi katakan kalau dengan dia sampai memutih tulang saya tidak akan bertegur sapa dengan dia. Ini adalah perkataan, ini adalah ucapan orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, jarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Semoga kita tidak termasuk kepada kedua kelompok orang yang dibenci oleh Allah ini, sehingga Allah tidak mau melihat kita kelak di hari kiamat. Jamaah, inilah khutbah yang bisa kita sampaikan. Camkanlah fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du inni usikum wa iyaya bittaqwallah
فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقاله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة